Yang pertama ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Agama biar menjadi inspirasi, dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memisahkan agama dari politik sama dengan memisahkan agama dari jual beli, memisahkan agama dari pernikahan. Jual beli, pernikahan, politik itu kan bagian dari kehidupan, dan agama datang mengatur kehidupan. Jadi kalau agama hanya cerita tentang mati, tentang kubur, untuk apa fungsi agama? Agama jangan dijadikan aspirasi, yang pun seakan lupa sejarah kelahiran partainya sendiri, PKB. Belanda yang melarang kiai bicara politik, maka saatnya para ulama, saatnya para habaib untuk bicara politik. Jangan lupa pakai telinga dengar baik-baik, pakai mata lihat benar-benar, pakai hati renungkan. Islam ibadah dibiarkan, Islam politik diawasi. Islam ibadah dibiarkan, Islam ekonomi diawasi, Islam politik dihabisi. Pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Komas yang ingin menjadikan agama sebagai inspirasi dan bukan sebagai aspirasi seakan melupakan sejarah kelahiran partainya sendiri, yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ayat paling panjang dalam Quran, coba lihat surat Al-Baqarah 282, justru ayat tentang jual beli, hutang piutang. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, faktubu, tulislah, wastashidu syahidaini min rijalikum, angkatlah dua orang saksi, satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, kalau tidak ada dua orang laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Melepaskan agama dari bisnis, melepaskan agama dari kehidupan, lalu agama dilepaskan dari kehidupan. Loh, gimana Allah turunkan ini Islam ini sebagai way of life? Saya ingin menjadikan agama ini sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini, yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, jangan Anda bikin peraturan pemerintah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan, kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Memisahkan agama dari politik sama dengan memisahkan agama dari jual beli, memisahkan agama dari pernikahan. Jual beli, pernikahan, politik itu kan bagian dari kehidupan, dan agama datang mengatur kehidupan. Jadi kalau agama hanya cerita tentang mati, tentang kubur, untuk apa fungsi agama? Agama jangan dijadikan aspirasi, yang pun seakan lupa sejarah kelahiran partainya sendiri, PKB. Belanda yang melarang kiai bicara politik, maka saatnya para ulama, saatnya para habaib untuk bicara politik. Jangan lupa pakai telinga dengar baik-baik, pakai mata lihat benar-benar, pakai hati renungkan. Islam ibadah dibiarkan, Islam politik diawasi. Islam ibadah dibiarkan, Islam ekonomi diawasi.